Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dimanapun saudara-saudari pergi dan berada saat ini, saya berharap semua ada dalam keadaan yang sehat, semua ada dalam keadaan yang kuat, semua menikmati umur panjang dan dikuatkan serta dimampukan Tuhan dalam menjalani hari ini. Kita mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini dengan membaca firman dan berdoa bersama. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, yang akan dituntun dengan pembacaan renungan harian keluarga dalam Yohanes pasal 13 ayat 27. Sebelum itu, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Ketika di pagi hari ini, Engkau masih membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Kami masih boleh menikmati hari ini, kami masih menikmati nafas kehidupan. Dan itu semua berkat anugerah-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik memelihara kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tetapi kami sadar Tuhan, keberadaan hidup kami sebagai manusia yang berdosa. Banyak kali kami menyakiti hati Tuhan. Banyak kali kami menyimpang dari ketetapan, peraturan, titah Tuhan. Sehingga kami sering jatuh dalam dosa dan pencobaan. Di saat ini Tuhan, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Agar senantiasa Tuhan mengampuni setiap salah dan dosa kami. Sehingga Engkau Tuhan melayakkan kami. Ketika kami pun diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman bersama. Kami mohon Tuhan, hikmat-Mu Engkau taruh atas kami. Dan Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran pribadi kami. Sehingga apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengar bersama, itu semua tidak hanya berlalu begitu saja, melainkan boleh kami wujud nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami semua. Berkati kami Tuhan, dan kiranya kami terus diberkati senantiasa oleh Tuhan. Kami menyambut firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur, bermohon, berdoa, dan menyambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita membaca dan merenungkan firman yang terdapat dalam Yohanes 13 ayat 27. Firman Tuhan berkata, "Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, 'Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera.'" Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul renungan harian keluarga di saat ini yaitu menjaga hati dari yang jahat. Saudara-saudara, pepatah Yahudi mengatakan, tidak ada seorang pun yang melakukan pelanggaran kecuali roh kegilaan masuk ke dalam dirinya. Inilah sebuah kenyataan yang sering kita alami dalam hidup tanpa kita sadari. Sebab banyak kali kita tidak mempertimbangkan dengan matang apa yang akan kita lakukan, sehingga sering terjebak pada kesalahan mengambil tindakan.
atau kita melakukan sesuatu dengan menggebu-gebu dan tanpa kita sadari banyak hal yang membuat orang lain menjadi korban. Bacaan hari ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana Yesus Kristus menyodorkan roti yang telah dicelupkannya kepada Yudas Iskariot dan menyuruhnya melakukan apa yang sudah diniatkannya. Akan tetapi, suruhan Yesus Kristus itu bukan untuk menyetujui niat jahatnya dan untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji itu, melainkan sebuah ejekan supaya menyadarkan Yudas Iskariot bahwa niatnya itu adalah sebuah kejahatan yang tidak harus dilakukan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, memang sebagai orang menganggap dan memberi penilaian bahwa tindakan Yudas Iskariot adalah menjadi jalan pembuka bagi upaya penebusan dosa oleh Yesus Kristus di kayu salib. Padahal tidaklah demikian, melainkan niat-niat jahat yang sudah ada di hati Yudas Iskariot yang dirasuki oleh iblis. Misalnya kritikan Yudas Iskariot terhadap perempuan yang berminyaki kaki Yesus Kristus, yaitu, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, ia akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Itu ada dalam pasal 12 ayat 4-6. Dengan demikian, sesuatu yang jahat di dalam hati manusia dapat dijadikan pintu oleh kuasa jahat untuk lebih menjerumuskan kita untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih jahat dari yang kita niatkan. Misalnya Yudas Iskariot hanya berniat menangkap Yesus Kristus dengan bayaran 30 uang perak, dan dia tidak pernah menyangka bahwa mereka menangkap Yesus Kristus untuk disalibkan dan mati. Melalui pembacaan firman ini, kita mendapatkan sebuah pelajaran tentang menjaga hati agar tidak menyimpan niat jahat dalam bentuk apapun, supaya kita tidak menyiapkan ruang bagi iblis untuk menggoda kita melakukan berbagai tindak kejahatan. Marilah kita membuka hati untuk memberi ruang kepada Roh Kudus agar kita selalu melakukan kebaikan yang memuliakan Tuhan Allah dan menjadi berkat bagi diri kita dan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam Yesus Kristus, kami sudah membaca dan merenungkan firman. Kami membuka hati kami untuk Roh-Mu yang kudus, agar kami selalu dituntun untuk melakukan segala kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Tolonglah kami, bimbinglah kami, dan tuntunlah kami, agar kami senantiasa menghasilkan buah-buah kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami yang berdoa kepadamu. Jaga, lindungi, pelihara kami di sepanjang hari ini, agar kiranya setiap perkataan, perbuatan yang kami lakukan itu semua mencerminkan kebaikan, kasih sayang daripada Tuhan yang senantiasa kami wujudkan dalam perjalanan hidup kami sebagai orang percaya dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.